akan disampaikan oleh guru kita bersama, Ustadz Abdul Samad LC.MA. Kepada Ustadz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak muda memakai katun, katun dipakai di atas motor. Saya tidak menyiapkan pantun, hanya dipancing oleh Pak Rektor. Hilang pantun satu lagi. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Biasanya orang kalau silaturahim ke anaknya dulu atau ke bapaknya dulu? Bapaknya dulu, induknya dulu. Ini saya sudah keluar dari kode etik jurnalistik. Saya ke anaknya dulu. Keluarga besar Abul Yatama yang pertama saya kunjungi yang berada di Lampung. Setelah dari Lampung, saya diundang ke Universitas Abul Yatama yang ada di Batam. Setelah dari Batam, baru ke induknya, pusatnya yang ada di Aceh. Jadi perjalanannya nampaknya sungsang. Dari bawah dulu Pulau Sumatera, Lampung, Batam, Aceh. Mestinya Aceh, Batam, Lampung. Oleh sebab itu saya mohon maaf kepada keluarga besar Abul Yatama, dari mulai Bapak Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Kajur, Ketua Jurusan, dosen, seluruh civitas akademika, mahasiswa-mahasiswi. Apakah Bapak Ibu memaafkan segala silap dan salah Abdul Somad? Dah selesai. Hidup ini jangan pernah buat sakit hati orang, betul? Galah patah boleh disambung, kaca retak boleh direkat, hati yang sakit kemana obat akan dicari. Kalau saya ngomong gitu jangan so sweet Ustaz. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di masa akan datang kalau perempuan lebih berprestasi, perempuan lebih hebat, perempuan menjadi pemimpin, yang laki-laki jangan iri. Kenapa? Karena perempuan lebih tahan panas daripada laki-laki. Bagi orang Aceh itu biasa. Cut Nyadin dari mana? Cut Mutia dari mana? Malahayati dari mana? Perempuan Aceh luar biasa. Bukan sekedar luar biasa, biasa di luar. Di luar ruangan mereka tetap. Saya tadi sebetulnya mau ceramah ini di dalam, tapi melihat banyak adik-adik di luar, malu saya. Oh, Ustaz nyindir Pak Rektor ya? Enggak. Saya penceramah yang tidak pandai sindir-menyindir. Saya orangnya to the point saja. Kalau suka katakan suka, kalau tidak katakan tidak. Saya tak bisa beda lain di luar, lain di dalam, lain bibir, lain di hati, lain di mulut, lain di otak. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan yang tak terhingga ketika berada di tengah masyarakat akademisi, civitas akademika. Kalau saya ceramah di depan masyarakat umum itu biasa, tapi bicara di depan profesor, doktor, master, S1, S2, S3, dan yang di hadapan saya ini adalah calon-calon gubernur di masa akan datang, calon-calon menteri di masa akan datang. Presiden jangan kita singgung dulu, soalnya suasana lagi panas. Jadi orang Aceh itu enak. Apa enaknya?
Mau meniru orang kaya, contohnya ada. Mau meniru ulama, contohnya ada. Mau meniru penguasa, contohnya ada. Jadi tinggal mengikut jejak mau pergi kemana. Betul yang saya sampaikan ini? Bilang aja betul, untuk menyenangkan hati saya. Mau jadi orang kaya, tinggal ikut jejak Bapak Rusli Bintang. Tahu? Beliau, kalau kau kaya bukan dengan menunjukkan rumahmu yang besar, kalau kau kaya bukan dengan menunjukkan mobilmu yang mewah, kalau kau kaya dirikan universitas, gratiskan anak-anak yatim. Betul? Baru kaya. Ini nunjuk, itu kaya tuh Pak Ustaz. Dari mana kau tahu kaya? Tuh mobilnya mewah, pas ditengok kredit. Dari klaksonnya kita udah tahu, kredit. Orang kalau nggak punya utang itu jantungnya normal. Tapi kalau sudah kredit, ada anak-anak Abu Liatama yang ingin jadi Pak Rusli Bintang. Ada. Beliau sedianya hadir karena beliau berapa kali bertemu dengan saya. Di Lampung ketemu dengan anak beliau. Di Batam ketemu langsung dengan beliau. Di sini diagendakan. Tapi apalah daya, ingin memeluk gunung tangan tak sampai. Rupanya ada satu lain hal. Kita doakan semoga beliau tetap panjang umur, sehat badan. Kehidupan beliau yang penuh berkah, tidak hanya untuk dirinya saja, tapi melimpah ruah. Maka anak-anakku, bercita-citalah kalian, aku mesti kaya. Betul? Jangan kalian bayangkan kalau sudah jadi orang Islam, miskin, susah, melarat, letoy, loyo, longlai, lesu, lemot, bawaan mau mati. Al-mu'minul qawi, seorang mukmin yang kuat, khairun, lebih baik, the best, wa ahabbu ilallah, lebih dicintai Allah. Kalau ada orang beriman miskin, orang beriman kaya, mana yang lebih dicintai Allah? Capek. Ada orang beriman kaya, ada orang beriman miskin, mana yang lebih dicintai Allah? Memang kalau kena panas susah konsentrasi ya. Hadisnya kan sudah saya bacakan. Al-mu'minul qawi, mukmin yang kuat, kuat badannya, kuat hartanya, kuat finansialnya, kuat ekonominya, khairun, lebih baik, wa ahabbu ilallah. Tengoklah persahabatan kami. Begitu mengertinya seorang sahabat melihat kawan yang kepanasan. Kenal dengan beliau tadi, Tengku Haji Fadil Rahmi, kakak kelas saya di Darul Arafah Medan, kemudian melanjutkan ke Al-Azhar Kairo Mesir, dan sekarang pulang menjadi ketua Ikatan Alumni Timur Tengah dari mulai Maroko sampai Merauke. Mungkin ada yang mengecewakan adik-adik, boleh saya sampaikan, beliau sudah menikah. Aku tahu apa yang berbisik dalam hatiku. Apa yang kau katakan, hatiku sedih mengenang dikau. Sampai mana ceritanya tadi? Kaya, keyword, ke kunci, word kata, keyword kata, kunci. Kalau dengar ceramah, ingat kata kuncinya. Kata kuncinya tadi adalah kaya. Ini yang di depan saya ini akan menjadi orang kaya-kaya. Ini akan menjadi ibu-ibu tapi anaknya kaya-kaya. Mana yang lebih enak? Jadi orang kaya atau jadi ibu-ibu yang anaknya kaya? Jangan lawan mereka, karena mereka lebih banyak. Iya kan aja, ya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ada yang menggambarkan Nabi Muhammad itu miskin, susah, melarat, bajunya compang-camping, perutnya diikat pakai batu. Saya kalau udah dengar cerita Muhammad yang begini dalam hati saya, ini Muhammad yang mana? Ini Muhammad tukang ayam. Ini Muhammad yang mana yang ente ceritakan ini, bro?
baca kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum. Itu enaknya kalau ceramah di depan mahasiswa, baca buku. Karena mereka baca buku semua. Mereka kalau mau pergi tidur, buku tebal dia bawa. Untuk bantal. Ada buku namanya Ar-Rahiq Al-Makhtum. Kalau ngomong di depan mahasiswa, pasti mereka cari nanti selesai pengajian. Amin. Ar-Rahiq Al-Makhtum, juara 1 lomba karya tulis tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama penulisnya Sofiyur Rahman Al-Mubarak Furi dari India. Jadi adik-adik jangan kalau udah disebut apa yang kau tahu tentang India, Amitabh Bachchan. Apa yang kau tentang India? Kuch kotahi kabi kaci kabi gam. Apa? India adalah pusat peradaban Islam. Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarak Furi dari India menulis buku sejarah Nabi. Di sana dikatakan Nabi menikah dengan Khadijah, maharnya 100 ekor. 100 ekor. Nabi menikah dengan Khadijah, maharnya ishruna, 20 bakarah, onta muda. Satu onta 35 juta. Itu karena kawan dekat udah lama, murah, diskon. 35 juta kali 20 berapa itu? 35 juta kali 20 sama dengan 700 juta. Kalau ada anak muda alumni Abul Yatama selesai S1 lanjut S2, setelah itu bekerja, setelah itu aktivis, setelah itu menjadi karirnya mantap, menikah, maharnya 700 juta. Kaya apa miskin? Kaya. Saya sebetulnya takut juga menyampaikan ini. Saya khawatirnya nanti gara-gara ini naik harga mahar di Aceh. Dulu waktu di sekolah, apa kata guru sekolah saya? Mahar yang paling mahal di Indonesia di Aceh. Karena mesti laki-laki menyiapkan emas 1 cuci tangan. Betul itu? Itu bukan mahal. Itu menunjukkan orang Aceh kaya. Sekarang aku terima nikahnya dengan mahar sebentuk cincin emas. Masih lumayan. Aku terima nikahnya dengan seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran gak pernah dibuka sampai mati. Oleh sebab itu kalau ada orang Aceh nikah emas 1 cuci tangan, ada pohon kelapa, ada cincin emas dan perak, belum ada apa-apanya dibandingkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 20 ekor onta kali 35 juta, 700 juta. Saya yakin ibu-ibu yang sudah menikah menyesal. Tapi yang belum menikah jangan kalian nuntut terlalu banyak. Saya khawatir nanti yang muda-muda ini unjuk rasa ke rektor, jangan undang Ustadz Somad lagi karena dia merusak harga mahar. Besok anak muda di Aceh bawa spanduk besar-besar, turunkan harga mahar, turunkan harga mahar. Tolong videonya tonton sampai selesai, pahami dengan baik. Judulnya bukan harga mahar, tapi judulnya mau cerita bahwa Nabi Muhammad itu kaya. Oleh sebab itu kalian yang muda-muda menabunglah dari sekarang. Puasa Senin Kamis jangan terlalu banyak makan lontong sayur nasi lemak. Ada di antara adik-adik yang tidak mau nikah kalau mereka pinang 700 juta? Tidak. Do you marry me? Sudikah kau menikah dengan aku? Yang dibawa sekuntum bunga plastik lagi. Coba kau bawa cek. Do you marry me? Tengoknya apa? 700 juta. Pas dicek ke bank, cek kosong. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada kursi emasnya, tidak ada istananya. Waktu pergi ke Madinah ada istana. Ini istana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kursinya dari emas. Ada? Tidak ada. Dia meninggalkan peradaban. Yang dia tinggalkan adalah zuhud,
hidup bersahaja. Tapi dia bukan miskin, susah, melarat. Ini mesti ditanamkan dengan baik. Nabi Muhammad berkurban 100 ekor onta. Harga masih tetap harga lama, karena kita sudah lama kenal. 35 juta. Masih bertahan, 35 juta. Kali 100 ekor, berapa itu? 35 juta kali 100 sama dengan 3,5 miliar. 3,5 miliar kalau diberikan cendol, berenang kita semua. Bisa berenang sambil minum cendol. Itulah yang ada dalam kata pepatah, menyelam sambil minum cendol. Ada sekarang orang di Indonesia kurban 3,5 miliar. Ada. Dulu satu koran seluruh Indonesia memberitakan presiden berkurban seekor sapi limosin harga 1 miliar. Tepuk tangan semua. Saya waktu baca berita itu, ya Allah, wartawan nggak tahu hadis Nabi. Nabi berkurban 100 ekor onta 3,5 miliar. Jadi yang miskin itu Nabi Muhammad apa umat Muhammad? Umatnya miskin. Berkurban 1 ekor sapi dikeroyok 7. Sapinya kurus. Pas rapat sama panitia kurban, angkat tangan bolak-balik. Ada diskon nggak? Minta kupon 5. Oleh sebab itu maka ini saya bicarakan kepada adik-adik mahasiswa. Aku ingin kalian punya target hidup ke depan. Aku mesti kaya seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siap? Dari bunyinya tak siap. Siap? Awas. Ini adalah janji. Dan janji adalah hutang. 10 tahun lagi aku akan datang kemari menagih janji. Siap? Jangan ada dusta di antara kita. Saudara yang dimuliakan Allah, tadi Pak Rektor dalam sambutannya mengatakan Ustadz Somad mesti tinggalkan pesan. Pesan yang pertama, anak-anak mahasiswa-mahasiswi Abul Yatama tamat dari sini mesti menjadi kaya. Pulang dari sini, tulis di dinding kamar kalian, kaya. Mengigaunya pun malam, kaya. Kaya. Tapi kayanya mesti jujur. Kaya. Mewah. Megah. Kerja tak ada. Kok kenapa kaya? Tuyulku 3 truk. Kok kenapa kaya? Babi ngepet. Kaya karena usaha, bisnis. Pak Rusli Bintang, apa motivasi Bapak dulu? Saya dulu anak yatim Pak Ustadz. Sampai akhirnya suatu saat keluarga nggak bisa sekolah. Panjang cerita beliau. Dan motivasi beliau membalaskan sakit hati masa lalu. Kalau dulu kami payah sekolah, maka nanti kalau sudah kaya, saya akan membuka sekolah. Dan sekolah itu gratis untuk anak-anak yatim. Dan sampai hari ini terbesar di Indonesia. Bangga kita. Bangga. Adik-adik mesti bangga jadi orang Aceh. Kalau ada orang Aceh buat sekolah di Aceh, biasa. Di kampungnya sendiri, jago kandang. Tapi ini tidak. Buat sekolah di mana? Buat rumah sakit di mana? Di Lampung. Di mana? Di Kalimantan. Di mana? Di Sulawesi. Di mana? Di Batam. Ustaz kok tahu? Saya pernah diundang ke sana. Tahu saya. Dan sekolahnya megah-megah, mewah-mewah. Kadang kita kalau diundang ke panti asuhan, belum masuk aja udah nangis duluan. Nengok sedih. Tapi di sini coba tengok bangunannya, pohon-pohon kayunya, macam masuk ke lapangan golf. Indah, cantik, keren, megah, mewah. Tidak terkesan tempat anak yatim. Artinya apa? Ini harus dijaga ke depan. Manusia mati meninggalkan. Hari mau mati meninggalkan belang. Gajah mati meninggalkan gading. Manusia mati meninggalkan utang.
sekarang orang mati ninggalkan utang. Tapi bapak kita meninggalkan abul yatama. Kita doakan umurnya panjang, badannya sehat insya Allah. Habis 20 menit. 1. Saya kalau ceramah jelas. Berapa menit Ustaz Somad ceramah? 60 menit. Sesuai yang tertulis di botol, 600 ml. 20 menit, 1. Tentang masalah kaya. Masalah berikutnya. Apa pesan kedua yang disampaikan? Kenapa Ustaz Somad selalu kalau ceramah 1, 2, 3 untuk memudahkan mahasiswa mencatat? Karena mahasiswa mencatat. Di tempat lain mahasiswa mencatat, di Abul Yatama tak ada yang mencatat. Kenapa mereka tidak mencatat? Mereka mahasiswa milenial. Mereka sudah merekam. Lihat tiang-tiang kamera di belakang. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 di belakang. 11. Tak ada lagi. 12, 13 tiang. Siapa bilang 13 angka sial? Buktinya 13 tiang. Saya tak tahu entah mana yang mati, entah mana yang hidup. Yang jelas nanti adik-adik tolong upload di internet sehingga mudah nanti bagi mereka mencari www.youtube.com. Tinggal tulis di search Abul Yatama Somad, enter. Langsung dapat 3 ceramah. Abul Yatama, Abul Yatama, Abul Yatama, Abul Yatama, Abul Yatama. Yang mana nih Ustaz Somad? Mana yang paling keren? Itulah dia. Enak kalau ceramah di depan anak-anak muda milenial ini. Paham, nyambung, connect, walaupun kepanasan. Kita lanjutkan. 20 menit berikutnya adalah tentang politik. Di belakang saya ada orang tahu agama, punya pondok pesantren, tapi juga ngerti politik. Tahu orangnya? Tak tahu? Bapak Wakil Bupati Abu. Kenapa dipanggil Abu? Karena ulama, punya pondok pesantren, Dayah namanya di Aceh. Tapi beliau Wakil Bupati. Ada ustadz cuman ceramah aja di masjid. Siapa itu? Ustaz Somad. Jangan beraktivitas kalau azan berkumandang. Jangan berjualan, jangan buka toko, jangan, pokoknya janganlah. Kalau azan sedang berkumandang, jamaah cuman dengar, menganga, begitu keluar dibuatnya lagi. Tapi begitu menjadi wakil bupati, ada segenggam kekuasaan dipakai, dibuat namanya Perbuk, peraturan bupati dan wakil bupati. Toko-toko, aktivitas stop ketika azan sedang berkumandang. Bisa apa nggak bisa? Bisa. Oleh sebab itu mana yang hebat? Ustadz yang cuman ceramah atau ulama yang mengerti politik? Mana yang hebat? Ini nyindir saya. Oleh sebab itu maka kalau ada kita lihat ulama, orang yang berilmu, Abu, Abi dan Tengku ingin berdakwah dengan media yang berbeda. Abdul Somad medianya ceramah, kultum, tausiah, TV, internet. Tapi ada mereka yang tidak ceramah, tapi mereka dengan tanda tangannya karena ada kekuasaan. Abdul Somad tanda tangannya ada, cuma tak laku. Tanda tangannya mana? Prasasti Musolla. Kalau gitu tak laku? Laku tetap. Cuman tak ada kekuasaan, tak ada kekuatan. Kan ustadznya nggak mau. Kemarin jadi wapres tak mau. Abdul Somad mengukur bayang-bayang. Dia tahu siapa dirinya. Tapi kalau mampu dia, kita tolong. Yang mampu mencalonkan diri, calonkan. Jadi bupati, wakil bupati, gubernur, teruslah ke atas. Yang tidak mampu, kita tinggal di negara demokrasi. Pilih, coblos.
nggak paham coblos, cucu. Kapan itu? 17 April. DPR kabupaten, kota, provinsi, DPR RI, DPD, presiden, wakil presiden. Kelahi jangan, sumpah serapah jangan, apalagi di grup WA sampai caci maki, menggeletar, kumat darah tinggi, mati. HP dibanting. Oh, emang ada yang ganti? Garansi HP baru kecuali karena emosi waktu bertengkar di grup WA. Tidak ada. Jangan kelahi, jangan sumpah serapah, jangan caci maki. Cukup memberikan kontribusi hari Rabu pagi tanggal 17 April. Jangan golput. Siap anak-anak Abul Yatama? Udah dapat KTP belum? Mantap, mainkan. Kalau nanti di tengah perjalanan dari rumah ke tempat nyoblos ada yang ngasih amplop, diambil apa enggak? Jujur luar biasa. Ambil uangnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Itu jalan tengah, win-win solution. Karena kalau saya bilang jangan ambil, mereka udah bilang ambil. Akhirnya saya ambil jalan tengah. Ustadz dari tadi kenapa berdirinya nggak pindah-pindah? Saya suka di jalan tengah. Nanti kalau saya ceramahnya ke sini, kata yang laki-laki, ini Ustadz gatal. Nengok perempuan aja. Nanti kalau saya kemari, kata yang perempuan, ini jangan-jangan Ustadz ini homo. Akhirnya saya ambil jalan tengah, maka kadang-kadang ke sini, kadang-kadang ke mari. Nah, begitu juga nih, jangan ambil. Kami udah terlanjur ngambil Pak Ustadz. Udah 5 amplop selama ini kami ambil. Ambil aja, ambil duitnya, serahkan ke pembangunan masjid. Setuju? Nggak sama suaranya macam tadi? Tadi waktu saya pancing, ambil amplopnya, ambil berasnya, ambil sembakonya, jangan pilih orangnya. Setuju? Serahkan ke panti asuhan. Setuju? Ambil duitnya, amplop 100.000, 200.000, 500.000, 700.000, 1 juta, ambil. Habis itu pergi ke masjid, tanya pengurus masjid. Bapak pengurus masjid, ya, ini semen berapa lagi yang kurang? Batu kerikil, batu bata berapa? Mau bantu? Enggak, nanya aja. Ini saya ada dapat amplop, bangunkan ke sana. Jangan dimakan karena itu uang haram. Adik-adik kan dapat beasiswa, adik-adik kan dapat scholarship. Menguji emas dengan api, bakar, dapat kuning-kuning di jalan, bakar dia. Kalau dia meleleh, emas. Kalau tak meleleh, bau, bukan emas. Kalau menguji emas dengan api, menguji orang dengan uang. Tes bagaimana persahabatan, bagaimana kesetiaan, bagaimana cinta, dites dengan uang. Uang luar biasa. Oleh sebab itu maka ke depan akan lahir alumni Universitas Abul Yatama hebat dalam bidang agama, tapi juga mereka hebat dalam bidang politik. Setuju? Takbir. Alumni Abul Yatama, Quran, hadis, fikih, akidah, bahasa Arab ada di kepalanya, karena pendidikan agama Islamnya lebih daripada kampus lain. Tapi juga dia mengerti fisika, biologi, kimia, matematika, politik. Dia bisa jadi kepala dinas. Bisa apa tak bisa? Bisa. Alumni Abul Yatama bisa jadi polisi. Bisa apa tidak? Bisa. Dia bisa jadi tentara. Bisa apa tidak? Bisa. Kalaupun jadi tentara, dia jadi tentara yang bisa jadi imam masjid. Jadi polisi, dia razia juga. Prit. Tapi kalau sudah tiba azan, dia datang ke masjid, dia ambil wudhu, dia sholat dengan seragamnya. Adik-adik bangga lihat polisi sholat, bangga lihat tentara sholat, bangga melihat dokter sholat.
Pasien-pasien tenang kalau udah Pak Dokter masuk. Dari wajahnya kelihatan bekas air wudhu. Masuk dia ke ruang ICU. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Ala siratim mustaqim. Orang yang dibacakan Yasin itu dua kemungkinan. Kalau tak sehat, mati. Tenang. Letak tenang itu bukan di mata. Tenang itu bukan di telinga. Tenang itu letaknya di hati. Saya sangka surat tilang. Ternyata ada pesan kemanusiaan. Ini mestinya tadi masuk di pesan yang pertama, kaya. Kan ini terkait dengan orang kaya. Siap mendengarnya? Siap. Yang kaya-kaya aja, yang nggak kaya tuh. Dukungan kegiatan amal kerjasama PEMA Abul Yatama dan ACT Aceh, penggalangan dana banjir bandang di Sentani, Papua. Takbir. Anak Abul Yatama Aceh ngasih bantuan ke Papua. Nggak ada hubungan sama sekali. Agama berbeda, warna kulit beda, bentuk rambut beda. Lalu apa yang membuat orang Aceh bisa membantu Sentani? Yang membantunya adalah karena sama-sama Republik karena sama-sama manusia. Siapa bilang kita radikal? Siapa bilang kita rasisme? Siapa bilang kita anti kebinekaan? Nih buktinya. Kita berada di ujung Sumatera, membantu saudara kita di ujung Papua. Keluarkan duit. Mana kotaknya? Naikkan ke atas. Ini ikan-ikan besar di atas. PEMA ini apa PEMA? Oh, pemerintahan mahasiswa. Makasih, syukran. Pemerintahan mahasiswa Universitas Abul Yatama peduli bencana banjir bandang Sentani, Papua. Like and share. Insyaallah berkah. Ke bawah sebar juga. Uang-uang jajan kalian, uang makan siang masukkan. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah. Wallahu fi aunil abdi. Allah akan senantiasa menolong hambanya. Madamal abdu fi auni akhi. Selama hamba itu mau menolong saudaranya. Seekor anjing kehausan. Datang seorang perempuan WTS PSK, maaf. Lalu dia ambil sepatu botnya yang bau dan busuk. Mengambil air dari dalam sumur. Dia berikan ke seekor anjing. Tiga-tiganya kotor. Anjing kotor, PSK kotor, tempat sepatu kotor. Tapi Allah mengampunkan dosanya. Gara-gara apa? Karena ada kelembutan dalam hati memberi air minum kepada seekor anjing. Tapi jangan gara-gara ini pulang semua beli anjing. Kenapa kau beli anjing? Sudah ngasih minum aja dapat ampun pahala, apalagi ngasih makan anjing. Itu ceritanya sebelum agama Islam, agama Yahudi. Adapun setelah Islam tidak boleh miara anjing. Siapa yang memelihara anjing, satu hari ibadahnya dikurang sebesar Bukit Uhud. Bukit Uhud panjangnya 7 km. Amal dia sehari sebesar bisul. Jadi tiap hari amalnya min. Siapa yang memelihara anjing, malaikat tidak masuk ke rumahnya sampai surat Ad-Duha terlambat turun. Makanya Nabi bertakbir, Allahu Akbar, Wad-Duha. Nabi senang karena surat Ad-Duha turun. Nabi tanya ke Jibril, Jibril, kenapa engkau lama tidak turun?
karena ada bangkai anak anjing di bawah tempat tidur Nabi. Akhirnya Khawlah memasukkan batang sapu, ditarik, ternyata bangkai anak anjing. Sedangkan bangkai anak anjing saja ada, lama wahyu tak turun, apalagi anjing herder 3 ekor. Jadi malaikat gak masuk rumah kalau ada anjing, gak masuk. Oh, kalau gitu saya melihara anjing lah Pak Ustaz. Yang gak masuk itu malaikat rahmat, malaikat maut masuk. Jelas? Yang punya anjing pulang dari sini sedekahkan. Kok disedekahkan? Lepaskan atau serahkan ke kebun binatang. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pesan yang pertama, kaya. Pesan yang kedua, melek poli. Kalau kalian tidak mencaleg, kalau anak Abul Yatama enggak caleg, jangan heran yang jadi ketua DPR adalah pecandu narkoba. Yang salah siapa? Yang salah anak Abul Yatama. Kenapa tidak mencaleg? Caleg kalian. Ambil foto, sangkutkan ke pokok kayu. Jadi kita husnuzan. Ini jangan-jangan Ustaz Somad ini jurkam ini. Enggak. Saya bukan orang partai. Saya bukan orang ormas. Saya bukan orang politik. Saya murni pendakwah bebas. Tidak terikat dengan apapun. Baliho Ustaz ada? Baliho saya tidak di pokok kayu. Baliho saya terhormat di Abul Yatama. Tabligh duha memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad bersama Ustaz Abdul Somad di Universitas Abul Yatama, Dr. Haji Rusli Bintang, Bapak Muammar Kadafi, Bapak Insinyur R. Agung, Bapak Aliman, Ustadz Fadil Rahmi. Saya mau nunjukkan gambar saya paling besar kan. Begitulah orang Abul Yatama menyambut tamu bernama Abdul Somad. Mereka ingin menyenangkan hati Ustadz yang kecil, dibuat fotonya besar. Itu tips, itu cara. Idkhalus surur fi qulubil mu'minin, menyenangkan hati orang yang beriman. Dengan hikmah Isra Mi'raj, Universitas Abul Yatama membangun karakter penerus bangsa melalui teladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Teladan apa yang kami dapatkan dari Ustadz Somad? Teladan apa? Teladan itu kan sopan, baik, itu sudah umum dibicarakan orang. Teladan yang ingin saya sampaikan bahwa Nabi Muhammad kaya. Yang kedua, bahwa Nabi Muhammad mementingkan politik karena Nabi Muhammad memegang tampuk kekuasaan di kota Madinah Al-Munawwarah. Di Makkah dia tidak berkuasa. Makanya umat Islam dihina, dibakar, dipancung, ditikam. Meninggal Sumayyah, meninggal ditikam. Tapi setelah Nabi Muhammad SAW berkuasa di kota Madinah, 10.000 pasukan dia bawa masuk ke kota Makkah. Ada yang berani melawan? Tidak ada. Begitu pentingnya kekuasaan. Bangga kita, Bapak Wakil Bupati, Abu, ulama, tapi punya kekuasaan. Oleh sebab itu ke depan, kami umur tidak panjang. Paling lama kekuasaan 2 periode, itu pun kalau dipilih orang. Oleh sebab itu ke depan, siapa yang melanjutkan kekuasaan ini akan dilanjutkan oleh alumni Abul Yatama. Takbir. Pesan pertama, kaya. Pesan kedua, politik. Pesan yang ketiga, ini yang terakhir, 20 menit, 20 menit, 20 menit. Pesan yang ketiga, akhlakul karimah. Ada orang kaya tapi tak sopan. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan batalkan sedekahmu, jangan batalkan wakaf infakmu dengan kata-kata kasar, caci maki, sumpah serapah. Tidak ada gunanya ilmu banyak kalau tidak berakhlakul karimah. Nih akhlakul karimah anak-anak Abul Yatama. Laki-laki dengan perempuan tidak bercampur. Ada tembok Berlin di antara kita. Laki-laki semua. Ini laki-laki yang di sini, ini yang udah lulus fit and proper test. Kalian kalau mau cari jodoh jangan jauh-jauh. Ini mereka.
Sekarang jangan, sekarang kuliah aja dulu yang serius. Yang pacaran-pacaran, lirik-lirik dari balik payung boleh. Tengok-tengok dikit. Kalian pun tengok pula ke sana. Ada anak Abul Yatama pacaran? Tak ada, Ustaz. Tak ada, Ustaz. Saya paling bingung ngomong sama orang India. Orang India itu nggak bisa kita bedakan iya atau tidak. Kya hal hai? Deke achha kota. Saya tidak mau mendikte anak-anakku. Kalau memang ada kalian yang sudah terpaut, tercangkut, tersangkut hati kalian, putuskanlah. Buanglah mantan pada tempatnya. Nggak ada gunanya pacaran-pacaran itu. Buah hati, belayan jiwa, setengah napasku pergi, makan tak kenyang, tidur tak lelap, siang dan malam terbayang-bayang, pret. Sampai masanya hamil 9 bulan, tidak bertanggung jawab laki-laki, akhirnya makan nanas, digugurkan, keluar anak, berserak-serak macam tapai. Lahir anak, dimasukkan ke kardus, ditumpangkan ke panti asuhan, terlalu banyak cerita. Aborsi, tahu berapa angka aborsi di Indonesia sekarang? Satu hari 10.000 aborsi, keguguran. Nauzubillah. Oleh sebab itu jaga. Saya bangga Aceh menjaga perempuan, ada polisi menjaga, namanya wilayah Hizbah. Ada dinas menjaga, namanya dinas syari. Ada dayah menjaga, namanya dinas dayah. Ditambah lagi bapak wakil bupatinya pula abu ulama. Makanya kalau ada orang Aceh masih pacaran juga, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalian sekolah aja yang serius, kuliah S1, S2, nanti setelah tamat datang ke saya. Banyak persediaan. Ustadz Somad itu pandai ceramah, ngomong aja tuh. Jangan-jangan dulu waktu di Mesir pacaran dia. Tanya sama kakak kelas saya, Tengku Haji Fadil Rahmi, tanya sama dia. Sekarang kita tanya, dia jujur, tak mungkin bohong. Ustaz, dulu waktu saya di Mesir, nggak ada pacaran kan? Nggak kan? Nggak kan? Nggak ada kata dia. Sudah gini kan? Nggak kan? Demi Allah, wallahi, tallahi, billahi, demi Allah, 4 tahun saya di Mesir, 98 sampai 2002, tak ada pacaran. Kenapa Ustaz? Nggak dapat. Mahasiswa Indonesia 2.400, mahasiswi cuma 300. Persaingan ketat. Saya termasuk yang kalah, tereliminasi. Tapi saya yakin mereka-mereka dulu tuh nyesel. Yang penting kalian sekolah aja. Setelah berhasil nanti kalian jadi rektor, jadi wakil bupati, jadi polisi, jadi tentara. Berduyun-duyun ngantri mereka ngejar kalian. Apalagi kalian yang ganteng-ganteng. Orang Aceh itu kan A. Arab, C. Cina, E. Eropa, H. India. Orang Aceh itu wajahnya antara 4 itu aja. Arab, Eropa, Cina, India. Saya satu pun tidak. Saya bukan orang Aceh. Tak ganteng, kurus, kering, hitam, pesek, pendek. Tapi coba kalian tengok komen-komen di FB sama di YouTube. Apa kata mereka? Ustadz, jadikan yang kedua ya. Apalagi kalian yang ganteng-ganteng ini, betul? Oleh sebab itu kalian sekolah saja yang serius. Nanti setelah itu kalian datang. Ustadz Somad, ya, kenal Ustadz sama saya. Ingat-ingat lupa di mana? Abul Yatama Aceh. Oh iya. Saya sudah tamat kuliah Pak Ustadz. Alhamdulillah. Saya sudah kerja Pak Ustadz. Alhamdulillah. Belum nikah Pak Ustadz. Na'udzubillah. Ingat dulu janji Ustadz di Abul Yatama. Apa janji saya? Kalau sudah tamat nanti datang Ustadz akan ngasih. Oh ya, tolong carikan saya yang ada 4-4-nya Pak Ustadz. Solehah, kaya, cantik, taat beragama. Kalau ada 4-4-nya ngapain aku kasih ke kau? Tungkahul mar'atu li arba', perempuan itu dinikahi karena 4. 5 liha, karena anak orang kaya. Kebun bapaknya sejauh mata memandang. Bapaknya pula udah 71 batu-batu mau mati. Anak tunggal semata wayang. Banyak yang berharap. Wali hasabiha,
keturunan bangsawan. Apa itu bangsawan? Bangsa yang hidup di awan. Yang ketiga, wali jamal. Jamal, onta. Jamal, beautiful. Black sweet. Memang black tapi sweet. Hitam-hitam si tempuk pandis. Walaupun hitam dipandang manis. Tapi saya sarankan kalian jangan nikah sama hitam manis. Kenapa? Habis manisnya tinggal hitam. Bercanda aja. Wali jamali akan cantik. Kalau kau pandang karena kayanya, harta akan binasa. Kalau kau pandang karena bangsawannya, berapa banyak yang dulu bangsawan terhormat sekarang tidak lagi. Kalau kau pandang karena rupa bentuk wajah pasti berubah. Yang dulu imut-imut sekarang banyak yang ngaku. Perempuan itu bunga. Bagaimana sifat bunga? Kuntum, mekar, harum, cantik, indah, kuning, layu, mati. Perempuan itu cantik cuman sampai umur 25, 26, 27, keriput, ciut, peot. Habis. Oleh sebab itu, kalau ada mereka yang di atas 35, 45 masih tetap bersama, yang mereka pandang bukan lagi wajah, yang dipandang bukan lagi mata, tapi yang dipandang adalah inner beauty, kecantikan dari dalam. Fasfar bizatiddin, pandanglah karena agamanya. Itulah yang tidak akan lapuk karena hujan, tak akan lekang karena apa? Panas. Tanya sama ibu-ibu, ibu kenapa masih tetap sama bapak? Bapak itu sudah letoy loyo lunglai mau mati. Yang ku tengok bukan lagi tubuhnya. Dulu dia tegap perkasa macam adirai, tapi sekarang sudah kasihan, dembus angin tumbang. Ada sesuatu. Apanya yang kalian lihat dari mereka? Apa yang kalian lihat dari mereka? Karena dia sholat berjamaah. Apa yang kalian lihat dari mereka? Karena jilbabnya panjang, karena matanya menunduk ke bawah aja, sampai tak nampaknya ada razia di depan. Perempuan melihat laki-laki dua. Idza ja'akum man tardawna din. Kalau kau tengok agamanya baik, wa khuluquhu, akhlaknya baik, baik agamanya, baik akhlaknya, terimalah dia. Jangan kau cari terima dia karena dia kaya, mobil mewah. Ibu-ibu penting ini. Jangan karena datang ke rumah anak lajang bawa mobil mewah, Alphard, sebulan berubah jadi Al-Fatihah. Buka kacang dia. Ini dia yang kulihat dalam istikharah malam tadi. Apa namanya? Istikharah cinta. Ini dia, ini. Begitu dinikahkan sebulan, anak pun pulang berurai air mata. Mama, kenapa mama? Kenapa rental? Rupanya selama ini datang bawa mobil rental. Kau pandang hartanya akan binasa, tapi kalau kau pandang karena akhlaknya, budi pekertinya, menikahlah dengan alumni-alumni Abul Yatama. Dapatkan segera, hubungi nomor berikut ini. Potong videonya, share untuk iklan kalian yang tak laku-laku. Liku-liku laki-laki yang tak laku-laku karena luka-luka. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya suka ceramah sama anak-anak muda nih, balik kita muda jadinya. Saya sekarang nih rasa-rasa semester 4 aja nih. Udah lagi. Tapi kalau udah ceramah di masjid sama orang-orang tua, rasanya mau mati aja. Judul pengajian kita adalah bagaimana menghadapi sakratul maut. Tapi hari ini muda kita lagi. Tolong Haji Fadil Rahmi, nanti kalau ke Aceh bawa saya ke kampus-kampus aja ya. Terus bawa lagi saya ke masjid, mau mati aja bawaan saya. Masalah umur bukan tengok ajal, tidak tengok tuamu muda. Jadi kalian yang muda-muda ini jangan bangga dulu. Wah, masih lama nih malaikat maut datang. Berapa banyak orang tua tak mati-mati. Anak muda diponis sama dokter, mati. Minum kopi pagi tadi, mati. Diminumnya kopi Mirna, mati. Oleh sebab itu yang tua jangan putus asa, yang muda jangan terlalu bangga. Bro, ente nggak ke masjid? Alah masih muda, main-main gaple aja dulu.
Main game online aja dulu. Nanti udah agak tua baru kita sholat. Oh, tidak begitu. Karena prinsipnya malaikat maut datang tidak pernah melihat akte kelahiran. Malaikat maut datang tidak pernah melihat hasil medical check up terakhir. Mombang jatuh, kelapa pun jatuh. Kelapa muda jatuh, kelapa tua jatuh. Kadang datang petir, habis sama jatuh semua. Oleh sebab itu selalu ingat mati. Anak muda ingat mati. Asal nampak anak gadis ingat mati. Makanya lagu kalian lagu-lagu mati lah. Ganti itu suara nada panggil HP itu. Jangan lagi yang lagu-lagu musik HP. Nah, kalau datang telepon ingat mati. Apa lagunya? Bila Israel datang halo. Jadi kita ingat mati. Ustaz, kami kan anak muda, anak milenial. Masa lagunya Bila Israel? Itu kan lagu jadul. Oke, buat lagu Ustaz dari Sulaiman. Begitu nanti bunyi HP, orang kaya mati, anak muda mati, lajang-lajang mati, janda-janda mati. Ah, nggak enak lah Pak Ustaz. Itu lagunya mati melulu. Oke, ada lagu satu lagi. Lagu yang pop, mati. Udah itu aja. Nafsu ini gasnya. Nafsu itu gas. Kalau digas terus nggak ada rem, nabrak tiang listrik mati. Mesti ada rem. Remnya itu apa? Mengingat mati. Kalian kalau tidak kalian ingat mati, kalian akan jadi playboy cap tupai. Lompat sana, lompat sini, lompat sana. Semua fakultas ada mantan. Makanya buat grup mantan-mantan. Kacau itu. Playboy cap gayung, cedok sana, cedok sini, cedok sana, cedok sini. Ingat mati. Nanti sampai masanya kalian tua, sampai masanya kalian menikah, sampai masanya punya anak. Bagaimana kalau anak perempuan kalian dipermainkan orang? Sakit apa tidak? Sakit. Oleh sebab itu jaga. Ini yang di hadapan kalian ini adalah adik-adik kalian. Saya tidak melihat mereka sebagai objek. Ini adalah anak saya. Ini adalah adik saya. Ini adalah keponakan saya. Sebagaimana saya menjaga anak saya, menjaga adik saya, begitulah kita jaga. Hai laki-laki yang gagah perkasa, siap menjaga perempuan? Nanti pulang kalian kawal dari belakang. Kenapa kau ikut-ikut aku? Menjagamu adinda. Tapi jangan sampai jadi pagar makan. Dulu itu pagar makan tanaman, sekarang pagar makan tanah lapang. Oleh sebab itu jaga mereka sampai akhirnya Allah yang mempertemukan. Oh adinda, aku tak pernah mencarimu, kau pun tak pernah mencari aku. Pak Kua mempertemukan kita. Akhirnya semua akan indah. Sa'ah wa sa'ah. Semua ada saatnya. Ini akhlakul karimah. Jangan lawan guru. Jangan lawan dosen. Guru-guru saya dulu, oh luar biasa. Ada yang memukul saya pakai rotan. Sakit Pak Ustaz? Enggak terlalu sakit. Tapi kencing hampir keluar. Dendam Ustaz? Enggak. Saya bawakan baju, saya bawakan sorban, saya kasih duit, saya cium tangannya, saya peluk. Karena dia guru saya. Ada guru saya dulu, diantukkannya kepala saya ke dinding. Sakit hati Ustaz? Tidak. Saya bawakan duit, saya bawakan baju, saya bawakan kain, saya bawakan kenang-kenangan, saya cium tangannya, saya berikan hadiah. Kenapa? Karena dialah yang sudah mendidik, menunjuk ajar saya. Ustaz masih ingat? Ingat. Dendam? Dendam enggak? Ingat aja sedikit. Kenapa? Karena kita hidup ini karena barokah doa dari dosen-dosen kita, doa dari guru-guru kita. Udah fotonya. Saya tanya biar supaya saya bisa bergaya pas sedang gini. Soalnya kalau jari sedang keluar takut kita. Ustaz jari satu apa dua? Sekarang ini mau 17 April ini tasahud pun takut kadang. Tasahud pun saya takut. At-tahiyatul wabarakatuh. Takut saya. Takutnya pas gini datang yang dari samping motor. Asyhadu an la ilaha illallah. Pokoknya jangan tarik-tarik saya masalah politik ini. Tolong jangan. Supaya selamat-selamat saya ceramah sampai 17 April nanti. Amin. Jelas? Apa yang jelas?
Yang pertama, Ustadz Somad menyampaikan alumni Abul Yatama mesti kaya. Yang kedua, mesti melek politik. Yang ketiga, mesti berakhlakul karimah. Jangan mentang-mentang kalian sudah kaya, punya mobil mewah, dipasang kacanya hitam. Pulang kampung tak pernah buka, lewat orang klakson, ten. Bukalah kaca. Assalamualaikum Pak, turun, sopan santun. Mereka bukan minta uangmu, mereka bukan minta duitmu, mereka hanya minta salammu dan senyummu. Apalah payahnya senyum? Senyum itu apa? Tarik kiri, tarik kanan. Apalah payah senyum? Itu namanya senyum pasrah tapi tak rela. Ulurkan tangan. Apa kabar Pak? Apa kabar Tengku? Apa kabar Abu? Apa kabar Abi? Yang tua cium tangannya. Yang anak gadis jangan. Ini kadang orang terbalik. Kalau tua, kalau anak gadis, ini tak betul. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai masanya kalian akan menjadi kayu yang rindang. Betapa indahnya jadi pohon kayu yang rindang. Batangnya tempat bersandar, daunnya tempat bernaung, akarnya tempat bersila. Alumni Abul Yatama akan menjadi pohon-pohon yang rindang di masa akan datang. Mati pohon yang rindang akan diganti oleh bibit-bibit yang hijau. Yang tuanya akan mati, tapi bibit-bibit hijau akan menggantikannya. Sedihkah Abdul Somad kalau mati? Tidak. Abdul Somad kalau mati tidak akan sedih. Mana? Karena pengganti Abdul Somad sudah siap di hadapan dari Abul Yatama, insyaallah. Takbir. 60 menit kebersamaan kita. Setiap tetes keringat kita akan dibalas kebaikan. Amin. Pertanyaan? Oh, saya sangka proposal skripsi.